Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang di acara Mimbar Hasil bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Kameramen ada Kang Atep, juga Kang Anis Mualim di meja operator. Ikhwan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan Mimbar Hasil malam ini kita kedatangan, Masya Allah, sudah lama kita nggak berjumpa guru kita ini, Habib Idrus Ali Al-Habsyi. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat, Habib ya? Alhamdulillah, berkat doa antum. Habis membelah Jakarta ini, Habib. Membelah Jakarta. Bukan membelah duren, Habib. Membelah Jakarta dari Tangerang ke Dari sini ya. Tangerang. Di hari Sabtu. Masya Ya Allah. Allah. Cibubur itu hari Sabtu lagi macet-macetnya, Habib. Apalagi tadi ada kecelakaan. Iya benar. Tadi kelewatin jalan, Habib. Tadi ngelewatin. Tapi berhubung kita pengen ke suatu tempat yang namanya Radio Silaturahmi, Allah. Tujuannya bersilaturahmi kita. Masya Allah. Insya Allah menambahkan berkah umur Masya Allah, Masya Allah. sama antum dan yang lainnya. Jazakumullah khair, Habib. Ya Allah. Alhamdulillah. Salam dari Ami Farid. Tadi Ami Farid datang. Waalaikumsalam. Ayakumullah, Masya Allah. Hari ini Habib Idrus datang tidak sendirian. Beliau ya bersama supirnya, dan beliau juga membawa cerita kisah salah satu ulama besar, ikhwan akhwat, daripada Al-Habib Utsman bin Yahya, atau yang biasa disebut dengan Mufti Betawi. Nah, ini buku baru beliau bawa oleh-oleh. Hari ini beliau akan bagikan ilmunya tentang apa yang beliau tulis di dalam buku beliau. Nah, sebelum kita mulai mendalami kalam-kalam Habib Utsman bin Yahya ini, Habib, boleh nggak Habib perkenalkan dulu siapa sih Habib Utsman bin Yahya ini yang Habib tukil di dalam buku ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahmi bersama pendengar dan pecinta radio yang berilmu ini. Radio yang bukan radio lagi, udah apa? Udah 2 TV ya. Ingatnya mesti radionya dulu. Masya Allah, di tempat yang ini silaturahmi ini, mudah-mudahan insya Allah Rasil ini tetap menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan umat. Amin ya rabbal alamin. Ya akhina Habib Isa, ana termotivasi kenapa mengangkat tokoh ini, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, atau yang kita kenal dengan Mufti Betawi. Beliau salah satu ulama Indonesia yang mendunia, yang karangannya luar biasa, banyak sekali. Dan beliau ini betul-betul ulama yang menjabat sebagai mufti. Artinya nggak sembarangan orang menjadi mufti ketika itu. Tentunya mempunyai kapasitas ilmu yang luar biasa. Nah, Habib Utsman ini lahir di Pekojan. Lahir di Pekojan pada tahun 1822. 1822, sebelum kemerdekaan. Dan beliau ketika masih kecil, umur 7 tahun belajar Quran, ilmu-ilmu agama, yaitu bersama kakeknya. Kakeknya dari pihak ibu orang Mesir, karena Habib Utsman ibunya orang Mesir. Kakeknya ini ulama besar, Syekh Abdurrahman Al-Misri. Siapa itu Syekh Abdurrahman Al-Misri? Beliaulah yang membawa ilmu falak ke Indonesia. Jadi nggak heran kalau Habib Utsman kelak menjadi ahli falak. Ayah beliau Habib Abdullah bin Aqil bin Yahya menetap di Mekah. Ilmu falak itu apa? Ilmu falak, ilmu tentang kalau sekarang kayak semacam astronomi untuk kita bisa mengukur bulan hilal. Tapi diperuntukkan untuk ibadah. Nggak cuma masalah hilal, tapi untuk mengatur arah kiblat, membuat kalender hijriah, itu di ilmu falak Habib. Dan Habib Utsman ketika umur 7 tahun beliau belajar sama kakeknya Syekh Abdurrahman Al-Misri, dan umur 18 tahun beliau sudah melalang buana ke Timur Tengah. Sampai 20 tahun Habib belajar. Di antaranya kemana? Pertama yang beliau singgahi, beliau ke Mekah. Belajar 7 tahun di Mekah bersama belajar kepada Said Ahmad Zaini Dahlan. Mufti Syafi'i, guru beliau di Mekah. Gurunya Habib Ali juga ya? Iya, guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, dan di Mekah Habib Utsman belajar sama orang tuanya Habib Ali.
Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Karena Habib Muhammad bin Husin orang tua dari Habib Ali Sohibul Maulid, seorang mufti juga di sana. Mufti Syafi'i. Mufti Syafi'i ya. Beliau di Mekah belajar sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Syekh Ahmad Dimyati 7 tahun. Nah, terasa belum puas, orang dulu merasa himman untuk ilmu, merasa belum ada apa-apanya, beliau melanjutkan ke Hadramut. Di Hadramut beliau 7 tahun. Belajar kepada Al-Imam Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Dan di sana beliau belajar kepada Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Dan belajar kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ada Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, ulama-ulama min kibaril ulama fi Hadramut 7 tahun Habib. Dari Hadramut merasa belum puas, beliau ke Madinah. Belajar lagi di Madinah. Dari Madinah beliau belajar masalah Sayyid Habib Umar bin Abdul Al-Jufri. Mekah 7 tahun, Hadramut 7 tahun, ke Madinah. Belum puas lagi, beliau ke Mesir. Beliau ke Mesir, dari Mesir beliau ke Tunisia, Aljazair, Maroko, Turki, Syria, Palestina, balik ke Hadramut lagi, baru balik ke Indonesia. 20 tahun beliau habiskan waktunya untuk belajar. Beliau 20 tahun menghabiskan waktu untuk belajar. Begitu pulang, beliau umur 40 tahun, langsung beliau mengajar, dan beliau diangkat sebagai mufti di Jakarta ini, di Batavia ini, menggantikan mufti sebelumnya namanya Syekh Abdul Ghani Al-Bima, orang Bima. Tadinya Habib Utsman menolak, merasa ilmunya belum ada apa-apa, padahal sudah belajar 20 tahun. Beliau menolak, tapi karena diminta, mau tidak mau, ya beliau menerima amanah ini, dan beliau menjadi mufti, dan pada usia kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Menggantikan siapa tadi? Syekh Abdul Ghani Al-Bimai, orang ulama besar dari Bima. Mufti di Jakarta ini? Di Batavia ini, Jakarta. Nah, ini informasi juga nih buat ikhwan akhwat orang Bima, kebanggaan ada orang Bima yang sudah menjadi mufti bahkan dulu ya. Abdul Ghani Al-Bima. Dan Habib Utsman ini apa sih kontribusi beliau dalam berdakwah di sini? Kalau kita kenal Habib Utsman ini, Habib diantaranya beliaulah yang mengembangkan yaitu Islam dengan Asy'ariyah, wabil khusus di Jakarta Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid yaitu Asy'ari, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai ke Jawa Barat. Nanti kita lihat murid-murid beliau juga banyak di Jawa Barat Habib. Bahkan juga ada ke Madura. Lalu beliau ini juga, kontribusi beliau ini yang kami tulis, yaitu beliau ini memantapkan akidah umat dari khurafat, bid'ah khurafat. Karena zaman dulu menarik Habib. Zaman dulu itu yaitu orang-orang awam ini banyak yaitu masih menyuguhkan sesajen untuk roh kepercayaan seperti itu. Dan di orang dulu itu masih untuk melakukan pembangunan rumah atau apa-apa percaya sama tukang-tukang ramal. Tukang-tukang ramal hari ini baiknya tanggal ini. Dan itu diceritakan dalam kitab Habib Utsman sendiri, dalam kitab Manhajul Istiqomah. Nah, Habib Utsman punya kitab Manhajul Istiqomah bisalama fiddin, yaitu manhaj yang lurus di dalam beragama. Nah, Habib Utsman Habib Utsman meluruskan itu, kalau kita mau pindah rumah jangan kita terpaku dengan hari yang baik, ini yang baik atau percaya meramal, tapi baca doa-doa yang diajarkan sama para ulama seperti itu. Dan yang menarik, dulu ada tradisi menjalankan yaitu ritual-ritual yang agak aneh Habib. Jadi apabila seorang adik menikah lebih awal dari kakaknya, ibarat kata melangkahi kakaknya, maka ada tradisi ritual yang menarik. Ini adik ini harus ditendang dan ditabur pakai beras. Ada seperti itu. Ya, ditabur pakai beras dengan kepercayaan seperti itu, dan membayar uang mahar. Diluruskan dalam Habib Utsman, bukan seperti itu. Nah, kan lebih susah dakwah orang awam Habib daripada sama ini. Betul. Nah, makanya lagi mereka yang udah meyakini benar-benar. Luar biasa. Dan yang menarik ini diceritakan dalam kitab Habib Utsman, Manhajul Istiqomah. Bagaimana orang-orang dulu, yaitu di zaman Habib Utsman, banyak kepercayaan apabila baru melahirkan ini anak bayinya, supaya pengen berkah selamat, ditaruh di bawah kolong bale selama 3 hari. Kolong bale itu arahan dukun, karena dulu masih kental kan dukun-dukun seperti itu. Diluruskan sama Habib Utsman, bukan seperti itu.
Lalu diantaranya kalau ibu hamil dilarang suaminya untuk menyembelih hewan kurban. Nah itu diluruskan sama Habib Utsman dengan amalan-amalan wirid-wirid yang arahan-arahan akhlak-akhlak tasawuf yang diajarkan sama para ulama-ulama kita. Kita bayangkan Habib, sekelas mufti terjun ke awam. Sekarang ustadz ngajarin gitu pada malu ya. Sekelas mufti terjun ke awam. Makanya nggak heran Habib Utsman karangannya ini banyak Habib, 120 kitab lebih. Tapi kebanyakan dalam bahasa Arab Melayu. 50% bahasa Arab Melayu, 50% bahasa Arab. Kenapa kok ditulis dalam bahasa Arab Melayu? Supaya memudahkan orang awam bisa membacanya. Dulu nggak ada tulisan Latin emang? Nggak ada tulisan Latin? Ulama Nusantara kita itu kebanyakan nggak Latin. Kalau pengen Latin tapi diartikan dalam Arab Melayu, Habib. Arab Melayu. Cuman dialeknya beda. Kalau di Betawi, Arab Melayu dialek Betawi. Di Jawa Barat, dialek Sunda. Begitu. Makanya Habib Utsman karangannya itu di Sunda banyak, tapi disesuaikan dengan dialek orang Sunda. Begitu. Lalu apa kontribusi Habib Utsman di sini yang kami tulis? Beliau ini, Habib Utsman ini dengan ketokohannya Habib, dengan ketokohannya sebagai mufti, beliau meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar tidak ikut mencampur adukan urusan kehidupan beragama umat Islam dan tidak melarang masyarakat Muslim mengikuti pendidikan Islam yang dikembangkan di majlis-majlis taklim di Batavia. Atas dasar inilah Habib Utsman mendesak pemerintah Belanda, yaitu membuat satu undang-undang mengatur tentang kebebasan beragama. Kalau sekarang kan kita ada tuh mengatur itu pasal 29 ya di Undang-Undang Dasar itu bahwasanya warga negara berhak untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Betul. Di Mufti Betawi udah ada ternyata di zaman Belanda. Kalau yang dikenal ini namanya apa nih? Regering Sleman. Nah, artinya Habib Utsman bin Yahya meminta kepada pemerintah Belanda jaminan terhadap peribadatan umat pribumi umat Islam ketika itu Habib. Jadi beliau gunakan pengaruhnya itu untuk kemaslahatan umat Islam. Mendesak pemerintah untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, Masya Allah. Dan yang menarik, Habib Utsman lah yang pertama kali merintis untuk dibuatnya pengadilan agama. Nah, ini sejarah Habib. Sekarang pengadilan agama kan udah luar biasa. Itu siapa awal tuh Habib Utsman. Untuk apa? Supaya menertibkan umat Islam kalau ada sengketa masalah pernikahan, perceraian, dan waris itu diselesaikan secara syariat Islam dengan ada kodinya pengadilan agamanya. Itu di pengadilan agama itu dibuat tahun 1881. Dan hakim-hakimnya yang menjadi rujukan hakim-hakim itu ketika itu buku Habib Utsman. Beliau punya buku fenomenal, kita punya bukunya namanya Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah. Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah li ahlil majalis hukmiyah wal iftaiyah. Itu buku kitab dalam bahasa Melayu Habib tentang bagaimana cara mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum tentang bagaimana untuk menetapkan suatu masalah, wabil khusus masalah pernikahan, perceraian, waris, waris dan juga saksi dan banyaklah di situlah. Nah, jadi atas Habib Utsman itulah terakhir namanya pengadilan agama buat urusan umat Islam. Ajib, tapi pidana nggak dibahas di situ ya? Pidana, cuma masalah keluarga gitu-gitu aja. Pidana sebagian dibahas Habib itu. Ada juga sebagian. Ajib, Masya Allah ya. Di situ. Begitu mujahadahnya beliau ya dengan ilmu yang luar biasa, dengan kontribusi beliau terhadap dunia Islam di Nusantara ini, Masya Allah, Masya Allah. Dan diantaranya Habib nih kontribusi beliaulah salah satu yang memberikan support, mendorong untuk dibukanya suatu pendidikan bagi umat Islam yang pertama kali didirikan Jamiatul Khair yang kita kenal. Yang di Tanah Abang. Tanah Abang. Jamiatul Khair itu kan didirikan 1901. Iya. Bahkan beliau menulis kitab untuk Jamiatul Khair. Nama kitabnya kalau nggak salah ini yaitu Jam'ul Nafais li Tahsin al-Madaris. Kitab tentang metode pengajaran. Tentang metode pengajaran. Jadi memang Habib Utsman ini kitabnya tipis-tipis Habib. Kenapa tipis-tipis? Karena Habib Utsman setiap ada permasalahan dijawab dengan kitab.
Kitabnya 20 halaman, 40 halaman begitu. Dan ini yang jarang, maksud Al-Bagir, Nah, ya yang jarang daripada dai-dai kita, ulama-ulama kita tuh mau ngedenger permasalahan dari masyarakat. Ya, Habib Utsman kan berarti dia mendengar dakwah beliau based on problem, berdasarkan problem yang terjadi di masyarakat. Kita banyak jumpai sekarang, banyak enggak semua sih, beberapa habis ceramah buru-buru pulang langsung. Mungkin ya ada acara lain, tapi kan alangkah baiknya kalau ngedenger gitu masalah yang ada di daerahnya, tidak sekedar public speaking. Masya Allah, ini bentuk kelebihan beliau yang mendengar bagaimana problem yang terjadi di masyarakat dijawab dengan kitab. Dan yang menariknya hubungan beliau dengan tokoh nasional Habib, seperti Hos Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam. Itu Habib Utsman ketika syariat Islam itu digembosi lah bahasanya lah. Ya ini katanya apa nggak benar, bid'ah atau ibarat kata kafir, bahkan dikafirkan syariat Islam. Karena syariat Islam ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda kan seperti itu Habib. Habib Utsman ketika itu menulis satu kitab untuk untuk syariat Islam, yaitu untuk memberikan dukungan. Kitab tersebut yaitu yang beliau tulis yang berjudul Selempai Terselam pada Menyatakan Kebajikan Syarikat Islam. Artinya maksudnya apa? Artinya yaitu di situ selampai terselam yaitu suatu jawaban yaitu sebagai syarikat Islam itu di jalan yang benar Habib. Haji. Dan kalau nggak salah yang kedua beliau tulis Sinar Islam pada menyatakan kebenaran syarikat Islam. Masya Allah. Jadi artinya beliau peduli seperti itu. Ini yang jarang mungkin orang tahu. Dan beliau banyak melahirkan ulama-ulama besar Habib. Wabil khusus di mu'alim Betawi ini rata-rata murid beliau. Kitab-kitabnya juga menarik ya, maksudnya kitabnya itu membumi begitu, bukan sesuatu yang ada. Nah ini ada kitabnya Habib Utsman ya. Habib Utsman bin Yahya, kitab nasihat bapak yang sayang pada anak-anaknya. Masya Allah. Kitab Fardu Nasihat, kitab Bunat Al-Jalis wa Qahwat Al-Anis, tentang kopi ya. Bunat Al-Jalis ada apa ya? Bunat Al-Jalis wa Qahwat Al-Anis, tentang bagaimana itu manfaat kopi itu. Oh, ajib. Jamu'an Nafsi li Tahsin Al-Madaris. Ajib. Ini yang Jamiatul Khair ya. Jamu'al Nafais li Tahsin Al-Madaris. Kitab Sinar Islam tadi apa? Itu tentang Syarikat Islam. Tentang dukungan Habib Utsman untuk Syarikat Islam. Ajib. Halaman 9 Habib, nama judul kitab beliau. Hampir semua bukunya yang ditulis oleh Habib Utsman kayaknya itu membumi, artinya mudah sekali dipraktekkan oleh masyarakat. Kitab Misbah Al-Zulam. Oh, cahaya daripada kegelapan. Nasihat Bapak yang sadap. Oh, iya. Ad-Durar Al-Bahiyah, Masya Allah. Banyak sekali ya. Ada total di sini yang tercatat 72 kitab. Allah, Masya Allah. Tapi katanya Habib Utsman ini adalah ulama yang mendukung pemerintah, katanya dibilang gitu. Itu maksudnya bagaimana maksudnya? Iya, banyak ada tuduhan-tuduhan seperti itu karena katanya Habib Utsman ini anti terhadap mengkritik orang-orang yang mengangkat senjata melawan penjajah seperti itu. Nah, itu sudah banyak dijawab Habib. Habib Utsman melihat bagaimana dan kitab beliau tuliskan, beliau banyak mengkritik itu memang karena kenapa? Karena beliau lihat ini ada segolongan orang yang perjuangannya itu bukan untuk bangsanya tapi hanya untuk kepentingan pribadinya dan tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Arti kan kita jihad perlu ada perlengkapan dan sebagainya seperti itu. Bukan berarti Habib Utsman ini melarang penjajahan. Nah, ini sebagai dalil kalau Habib Utsman pro ke Belanda, beliau nggak perlu dukung syarikat Islam. Iya, betul. Kan seperti itu Habib. Tapi Habib Utsman berjuang karena posisi beliau sebagai mufti, beliau bagaimana ini umat tetap eksis dengan pendidikan. Ilmu nggak boleh mati karena pergerakan revolusi itu yang pertama dan yang terpenting melalui pendidikan. Bukan berarti Habib Utsman dukung Belanda. Anda kasih contoh Bin Habib. Dulu ada segolongan orang non muslim ya. Maaf, menyembelih babi
sampai ke kali. Akhirnya itu diprotes sama umat-umat Islam ketika itu, karena kali itu airnya dibuat wudhu juga, cuci juga. Iya, buat cuci baju apa itu. Cuci baju pada protes. Akhirnya sampailah permasalahan ke Habib Utsman. Habib Utsman ketika itu mendatangkan Belanda ketika itu berkantor di Istana Bogor kalau nggak salah. Naik andong. Habib Utsman minta kepada Belanda agar non-muslim jangan sembarangan untuk melakukan penyembelihan babi karena ini bisa mengganggu ibadat. Ya. Kalau Belanda tidak mau menuruti ini, saya akan letakkan jabatan saya sebagai mufti. Artinya ini sebagai sinyal perlawanan kan seperti itu. Betul. Sinyal sebagai artinya beliau bukannya tidak melawan kezaliman ya. Maksudnya beliau berada di situ mengkritik perlawanan, bukan mengkritik, mendidik. Gimana caranya supaya jihad itu dengan cara yang benar begitu. Dikasih tahu syarat-syaratnya sebagai kapasitas beliau ya. Sekarang kalau beliau yang beliau kritik yang seperti itu yang ada mereka ini orang-orang awam hanya terpancing dengan berbagai macam kepentingan orang-orang yang nggak jelas, akhirnya ilmu agama akan mati, Habib. Iya, betul. Habib Utsman melihat seperti itu. Bukan berarti beliau tidak mendukung perjuangan, tapi beliau punya cara begitu. Sebagaimana namanya perjuangan. Orang banyak yang salah makna tentang jihad. Jihad itu cara mudah masuk surga. Padahal dari namanya saja jihad itu ada mujahadah, ada kesungguhan di situ ya. Harus belajar dulu bagaimana caranya, fikihnya ada segala macam ya Allah, masya Allah. Nah, ini tentang Habib Utsman. Berikutnya ini tentang secara umum tentang apa Habib? Tentang kalam-kalamnya beliau. Nah, jadi ini sebelum masuk di sini Al-Faqir lupa yaitu di antara murid-murid beliau menjadi ulama besar Habib. Di antaranya Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang itu salah satu murid beliau. Terus banyak kayak Kiai Haji Marzuki, kayak Guru Mutstabah, kayak Kiai Haji Thohir Romli pendiri Yayasan At-Thohiriyah. Itu murid dari Al-Habib Utsman. Dan juga ada ulama besar di Purwakarta, kalau antum mendengar namanya Mama Sempur, Mama Bakri. Itu ulama besar, hampir ulama Kiai Jawa Barat belajar kepada Mama Sempur ini. Itu murid dari Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ya namanya manusia tidak terlepas pro kontra juga Habib. Betul. Begitu udah meninggal baru dipuji-puji. Ya? Iya, seperti itu. Pas masih hidup banyak dikritik-kritik. Ya, maklum lah ya. Padahal kontribusi beliau, masya Allah, dari muridnya aja banyak ya. Nah, dari Habib Ali Kuitang aja, udah luar biasa ya. Allah. Dan yang menarik, beliau itu berwasiat kalau dia meninggal nggak mau dimagomin yang bergubah, mau dimagomin di tempat pemakaman biasa aja. Tapi sekarang digubah? Enggak. Jadi beliau itu dimakamkan sebetulnya Habib, kalau kita ada juga banyak mendengar dari keluarga, karena kebetulan Al-Faqir punya nenek itu cucu Habib Utsman dari sebelah ibu, dari sebelah abah. Abah punya ibu Syarifah Fatum binti Yahya bin Utsman bin Yahya. Habib Utsman itu ketika meninggal pada tahun 1914 dimakamkan di pemakaman umum di Said Naum, dekat Jamiatul Khair itu Said Naum. Akhirnya zaman Ali Sadikin ada perluasan berperjalanan, itu makam-makam pada diangkat, walaupun itu timbul pro dan kontra ketika itu, karena ada sosok ulama besar mufti ketika itu. Akhirnya setelah berunding-berunding pihak keluarga, ya udah nggak apa-apa, ketika dibongkar nggak ada jasadnya. Udah nggak ada jasad sama sekali. Jadi kalau ditanya mau ziarah Habib Utsman kemana? Fatihain aja udah cukup. Bukan yang di Jatinegara itu, di Pondok Bambu itu? Kalau menurut Al-Faqir dan juga keluarga itu, ya kita bisa menilai sendiri begitu diangkat ya saya tahu udah kagak ada jasadnya. Mungkin apa? Berarti itu mungkin simbol aja. Simbol aja mungkin kali seperti itu. Terus yang kedua Habib Utsman berpesan kalau dia meninggal jangan dibikinin haul. Bukan berarti beliau anti haul, beliau ulama ahlu sunnah. Betul. Tapi artinya beliau nggak mau betul-betul dikultuskan. Khumul. Padahal kalau bikin haul se-Jakarta membludak istilah kata begitu Habib. Iya, karena jasanya besar sekali. Iya. Makanya kita nggak pernah dengar haul Habib Utsman tuh nggak pernah dengar kan? Pernah. Nah, gitu. Karena beliau nggak mau dengan ketenaran itu ya. Betul.
dijelaskan di bab 3 ini di buku beliau tentang sifat ulama su serta ciri-ciri ilmu yang tidak manfaat. Nah itu nyambung ke yang tadi ya. Ulama su, bagaimana ulama su itu adalah ulama yang punya hubul jah, atau suka dengan apa? Kedudukan, suka dipuji, suka dihormati dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Ini berikutnya adalah kalam-kalamnya beliau ya? Iya, yang Al-Faghir kutip dari kitab-kitab beliau, Habib. Ajib. Proses berapa lama kutip ini? Ini kurang lebih ada 6 bulan. 6 bulan kita tukil, dan juga Al-Faghir juga sembari ngaji juga sama guru Al-Faghir membahas kitab-kitab beliau gitu, Habib. Ajib. Barangkali Habib bisa menjelaskan tentang salah satu bab yang ditukil di sini, Habib. Di sini kita yaitu ada kurang lebih 16 bab, yaitu yang pertama kita mulai sedikit yaitu tentang bagaimana sih mendapatkan ilmu yang manfaat dan ciri ulama-ulama yang istiqomah, Habib. Ini Al-Faghir tulis ambil dari kitab beliau yang berjudul Risalah 2 Ilmu. Beliau menulis kitab Risalah 2 Ilmu, menjelaskan ilmu yang manfaat dengan ilmu yang mudarat. Ulama akhirat dengan ulama dunia. Di situ dijelaskan dalam kitab beliau Risalah 2 Ilmu dalam bahasa Arab Melayu, yang dimana Habib Utsman mengatakan yang pertama di antara ciri-ciri ulama akhirat dan kalau mau dapat ilmu manfaat itu niat yang ikhlas dulu, Habib. Niat yang ikhlas, kan beliau mengutip dari kitab Bidayatul Fawaid Al-Makkiyah. Di sini dikatakan fal alimu ail kamil innama huwal amil bi ilmihil mukhlis shadiq, yaitu orang yang alim yang sempurna itu mereka yang mengamalkan dengan ilmunya yang ikhlas dan jujur. Artinya ilmunya itu digunakan bela kebenaran bukan bela kepentingan. Alladzi ta'allama lillahi wa zada fil faniyat, dan yaitu mereka yang belajar karena Allah, zuhud terhadap dunia yang fana ini, wa ragiba fil baqiyat solehat, mereka yang menginginkan terus beramal soleh, wa tawarra'a anil haram wa subhat, dan mereka mempunyai sifat wara dari yang haram dan subhat. Jadi yang pertama kata Habib Utsman, lurusin dulu tuh niatnya tuh seperti itu. Nah, yang kedua ciri ilmu yang manfaat secara singkat aja yaitu mereka yang takut kepada Allah, karena innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah mereka yang betul-betul gunakan ilmunya untuk kebenaran. Dan ciri yang ketiga kata Habib Utsman, ilmu yang manfaat, dan kalau mau lihat ulama yang akhirat yang istiqomah, mereka itu ilmunya itu tidak digunakan untuk berdebat tapi diamalkan. Bukan berarti nggak boleh berdebat, tapi ilmu itu lebih diamalkan. Sekarang banyak orang yang cuma berdebat, amalin kagak, cuma berdebat dong, Habib. Nunjukin pinter doang. Nah, makanya percis beliau mengatakan dalam satu riwayat, beliau mengatakan yakunu fi akhiriz zaman qaumun yughlaqu alaihim babul amal wa yuftahu lahum babul jidal. Nanti akan datang suatu zaman yang dimana suatu kaum ditutup oleh Allah pintu-pintu amal dan dibuka bagi mereka pintu-pintu perdebatan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat kata Habib Utsman yaitu di antara ulama akhirat dan ilmu yang manfaat, mereka yang mengajarkan mencintai ahlul bait Nabi. Sealim apapun tapi mempunyai kebencian sama ahlul bait Nabi, maka itu nggak diterima kata Habib Utsman. Karena ini adalah salah satu dari 2 peninggalan Nabi ya. Nah, secara jelasnya di sini kita rincikan bagaimana ulama-ulama besar, Imam Mujtahid, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sangat mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau walaupun mereka alim seapapun tapi mereka benci sama ahlul bait, maka ya kealimannya itu nggak usah diikutin kata Habib Utsman. Walaupun Habib Utsman mengatakan ada ahlul bait yang maksiat. Dia mengatakan ada yang menyimpang, tapi bukan berarti kita membenci, tapi kita benarkan. Kata beliau kayak Al-Qur'an nih. Sejelek-jeleknya Al-Qur'an boleh kita banting nggak? Nggak boleh. Kita taruh di atas walaupun kita nggak baca, kan gitu Habib. Kita baca Quran yang bagus.
Habib Utsman mengajarkan seperti Menggambarkan itu. gitu ya. Begitu juga dengan keturunan ya, yang jelek dia tinggalkan. Tapi Betul. ya kita hormatin tetap ya. Betul. Yang kita ikutin adalah yang bagus. Yang ya. bagus tentu. Ya, Haji, Masya Allah. Ada satu kisah nggak tentang beliau Habib yang bisa kita ambil hikmahnya tentang Habib Utsman? Yaitu bagaimana beliau pernah ada kisah Habib. Beliau ulama yang tawadu, walaupun udah alim tapi masih mau mendengarkan orang alim juga. Kisah beliau dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ulama besar, ulama ma'ruf, ulama Nusantara yang mendunia Habib. Dan kebetulan beliau ini sezaman Habib Utsman. Nulis Safinat, bukan? Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu yang kitabnya sering dibaca sama kiai-kiai pesantren. Syekh Nawawi ini sama-sama belajar sama Habib Utsman di Mekah. Satu perguruan belajar sama Syekh Ahmad Zaidi Dahlan. Cuman bedanya Syekh Nawawi wafat di Mekah Habib. Sekali waktu Syekh Nawawi lagi pulang ke Indonesia ketemu Habib Utsman di Pekojan. Ketika itu Habib Utsman sedang membenarkan masjid Pekojan, ada masjid sampai sekarang salah kiblat. Datanglah Syekh Nawawi. Kalau kata Syekh Nawawi, Sayyid, orang lu bilang gitu. Ini yang antum benarkan ini kiblatnya masih kurang tepat. Maksudnya ya masih kurang tepat, yang benar segini. Habib Utsman, ya namanya ulama tetap biasalah berdebat sedikit masalah ilmu apa. Syekh Nawawi mengatakan belum benar. Akhirnya Syekh Nawawi mengeluarkan karomahnya, di depannya langsung Masjidil Haram. Lalu ketika itu Habib Utsman takjub, Habib Utsman menarik lagi fatwanya, dibetulkan lagi kiblatnya. Artinya apa? Beliau itu nggak malu, nggak gengsi gitu Habib. Gengsi ya orangnya. Nah, kalau sekarang ya orang alim sama orang alim main salah-salahan kan seperti itu. Jadi salah-salahnya di belakang. Di belakang. Di media lagi. Di media. Iya ya Allah, Masya Allah. Tawadhunya beliau ya, kalau salah ya ngakuin salah ya. Betul. Masya Allah. Tuh, ciri-ciri ulama soleh, Masya Allah. Dia belajar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena gengsi pribadi tadi. Ya, yang kedua dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, begitu salah rasa khaufnya muncul. Nah, karena rasa takut ini adalah rasul hikmah, makhafatullah kalau kata Nabi. Kepala dari segala macam kebijaksanaan adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak suka berdebat, mencintai ahlul bait yang terakhir, atau mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kalau sebaliknya, kalau tadi kan ulama khair, ciri ulama su apa? Kebalikan dari itu Habib. Yaitu mereka yang niatnya itu hanya untuk mencari kedudukan, dapat duit, pangkat, pujian. Karena niat ini sangat-sangat pengaruh. Karena niat ini kan adanya di hati. Sahih. Sangat pengaruh. Gak usah jauh-jauh, kita sering aneh dengar dari masalah niat ini. Habib Rizik sering mengatakan, kita ambil contoh aja. Niat kita puasa pakai niat berbeda. Ente bangun tidur ente nggak makan, nggak minum, tapi ente nggak niat, jam 10 pagi udah sakit perut. Jam 12 udah bisa kelengar. Tapi ketika malamnya kita niat mau puasa, subhanallah 12 jam perut kita kuat menahan lapar dan haus. Nah, itu kan bukti yang nyata Habib, konkret tuh masalah kecil aja seperti itu tuh. Dahsyatnya niat. Kalau udah niat semua kayak tubuh kita tuh bekerja sesuai dengan niat kita ya. Ya Allah benar. Subhanallah, orang kalau niatnya karena Allah dimuliakan. Dimuliakan. Pekerjaannya simpel. Sebaliknya kalau niatnya bukan karena Allah, hatta ulama dihinakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takabur di sini. Aji. Gimana kok ulama bisa takabur, Beb? Cobaannya memang apa? Cobaannya itu ulama memang penyakitnya itu mereka ulama itu orang yang punya ilmu lah, atau mereka yang punya kelebihan jabatan yaitu sifat takabur, sombong sini, merasa paling benar sendiri. Orang kalau udah sombong merasa paling benar, dan yang lebih parahnya kalau penyakit ini ada dalam hati kita, merasa paling benar, Allah kunci hatinya.
Makanya khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang menarik di situ kata-katanya qulubihim dulu. Allah nggak bilang khotamallahu ala sam'ihim wa absarihim wa qulubihim, kagak, tapi qulubihim yang pertama, qulub. Karena kalau hatinya udah dikunci, maka kebenaran depan mata pun nggak bakal dilihat, udah dipalingkan. Nah, sombong nggak sombong itu kan dari hati semuanya, Habib. Kalau hatinya baik, insya Allah semuanya menjadi baik. Makanya ya Allah, kita malu sama ulama-ulama dulu. Beliau termasuk Habib Utsman, walaupun udah sekelas mufti, kalau kita lihat kitabnya selalu diawali dari hamba yang dhaif. Beliau sebelum itu Al-Fakir Utsman bin Yahya. Dan di akhir kitab beliau selalu beliau tulis, kalau nggak di muqaddimah, kalau di akhir, kalau ada kesalahan dari Al-Fakir tolong didoakan dan diluruskan. Selalu tuh muqaddimah dalam kitab beliau begitu, Habib. Saking tawadunya. Begitu. Padahal lagi ngasih ilmu. Tapi beliau bukannya tinggi karena ngasih ilmu. Betul. Masya Allah. Nih Habib Utsman nih fotonya nih, ikhwan akhwat. Kalau buka YouTube bisa kita tampilin di layar tuh. Atau misalnya bisa Google Mufti Betawi di Google kan. Kalau ngetiknya Habib Utsman bin Yahya, yang keluar suaminya Ibu Kartika. Ada terakhir, benci ahlul bait, ciri ulama su. Ulama su ini adalah ulama yang fitnahnya ditakuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lebih ditakuti daripada Dajjal kerusakannya. Dan sifat terakhir adalah benci ahlul bait. Ini ada satu hadis yang menarik di sini, Habib. Di halaman 35, ishtadda ghadabullah ala man adani fi itrati. Kata di dalam hadis ini disebutkan Allah sangat murka terhadap orang yang menyakiti keluargaku. Ya Fatimah, innallaha ta'ala yaghdabu li ghadabiki wa yarda liridaki. Wahai Fatimah, sesungguhnya Allah Ta'ala murka karena marahmu dan ridho karena kamu ridho. Artinya ridhonya Sayyidah Fatimah, ibu kita semua nih, adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ada ahadan min waladihi faqad ta'arrada li hadzal khatari li'annahu aghdabaha. Barang siapa yang menyakiti seorang dari anaknya Sayyidah Fatimah, maka sungguh ia telah menghadapi bahaya ini neraka, karena sungguhnya dia telah membuatnya marah. Sebegitu syadidnya Habib ya, orang yang benci ahlul bait ya. Aduh, masya Allah. Apakah termasuk sekarang lagi lama nih Habib broadcast menafikan keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah itu termasuk Habib dari sifat kebencian itu? Salah satunya ya mungkin iya, karena ada ulama mengatakan orang cinta ahlul bait ini hidayah, Habib. Makanya di sini ada di buku ini bab 16 ana kutip tentang khusus ahlul bait Nabi Muhammad SAW serta kewajiban mencintai keluarga Rasulullah dan manfaat dari mencintainya serta dampak dari membenci ahlul bait. Bab 16 di sini ana kutip dari kitab Habib Utsman. Habib Utsman punya kitab tentang ahlul bait, yang dimana Habib Utsman banyak menukil dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau sangat cinta sekelas Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang ulama besar. Beliau betul-betul sangat cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, Imam Ibn Hajar yang dikutip sama Habib Utsman, faman ada ahadan min waladiha, yang tadi antum baca, faqad ta'arrada li hadzal khatar li'annahu aqdabaha. Barang siapa yang menyakiti seorang dari anaknya Fatimah, maka sungguh ia telah menghadapi bahaya ini di neraka, karena sesungguhnya dia telah membuatnya marah. Yang bilang bukan habaib, yang bilang bukan sayyid, tapi yang bilang sekelas Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Habib. Nah, itu ada bab khusus kita tulis bagaimana beliau juga, kita mengutip tentang Imam Syafi'i sangat cinta kepada ahlul bait Nabi.
Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah hubbukumu fardun minallah fil Qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri innakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlul bait Rasulullah, mencintai kalian merupakan kewajiban dari Al-Qur'an, dari Allah. Bukan permintaan Nabi, tapi permintaan Al-Qur'an. Allah yang telah diturunkan, yang sudah cukup keagungan bagi kalian, keagungan derajat. Barang siapa yang tidak bersolawat kepada kalian, maka tidak sah solatnya. Nah, bagaimana kita lihat sahabat Nabi sangat cinta. Kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya urkubu ala baitin Nabi atau ala Rasulullah SAW. Jagalah yaitu kemuliaan Nabi kalian dengan menjaga kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Para sahabat-sahabat mencintai seperti itu. Ajib, Masya Allah. Dan ayat yang disebutkan ada di surat Asy-Syura ayat 23 ya akhwat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, aku tidak meminta upah darimu kecuali cinta kepada keluarga. Artinya cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah bentuk jasa kita, balas jasa kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi Imam Syafi'i ya yang berkata ya ahlul bait Rasulillah hubbukumu fardun minallahil fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Rasulullah, mencintaimu adalah merupakan satu perintah yang fardu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan. Masya Allah. Kitabnya tipis, Bib. Dibacanya juga enak. Tipis-tipis saja, Bib. Tipis-tipis saja ya. Kitabnya tipis tapi Masya Allah kita dapat banyak sekali ilmu dari kitab ini. Setidaknya menjadarkan kita tentang satu ulama, kalau kata siapa ya, fi dzikril shalihin tanzilur rahmah. Masya Allah, dalam mengingat orang-orang soleh itu akan turun rahmat ya akhwat. Dan hari ini kita mengingat Habib Utsman bin Yahya oleh dari Said Idrus bin Ali Al-Habsyi. Masya Allah, makasih Bib ya. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah turunkan rahmat buat kita semua ya akhwat, buat akhwat di Batam, Bondowoso, Banyuwangi, Yogyakarta, Surabaya barangkali. Kemudian di Palembang, Pontianak, dan di Palu, melalui Radio Al-Akhirat. Terima kasih banyak juga ya kawan-kawan yang menyimak melalui YouTube. Jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan dengan kita menyebut atau mengingat Al-Habib Utsman bin Yahya, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat buat kita semua. Amin. Makasih Habib. Ini kalau mau beli di mana Habib? Insya Allah ada, mungkin melalui Rasil juga. Oh boleh nanti di nomor Etara kali ya. Etara mungkin kita bisa hubungin kita. Intinya Habib, tujuan Al-Fagir Nusun ini kita punya kebanggaan ulama dari kita Indonesia yang mendunia itu. Marhaba. Itu dan luar biasa, dan kita kaji terus peninggalan ulama-ulama salaf kita, wabil khusus ya, artinya ulama-ulama kita Indonesia nggak kalah sama yang di luar sana Habib. Luar biasa seperti itu. Dan kita kaji kitab-kitab nggak cuma Habib Utsman, dari ulama-ulama kita yang lain, seperti diantaranya karangan beliau yang sangat monumental Sifat 20. Kitabnya tipis tentang sifat 20 tauhid. Ya, kalau ada kekurangannya Al-Fagir mohon maaf, bagi yang lainnya Habib. Semata bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan hubungi nomor Etara. Nomor Etara berapa ya? Nah, buat ikhwan akhwat yang mau membeli silahkan hubungi Mas Acid di 08 12 94 9948. Saya rasa ikhwan akhwat sudah familiar lah sama Mas Acid dan sudah punya nomor Mas Acid nih. Kitab tentang Habib Utsman bin Yahya, ada biografinya dan juga nasihat-nasihat Habib Utsman bin Yahya. Kitabnya tipis, bisa buat pengantar tidur. Sebelum kita tidur kita ingat orang soleh dulu, siapa tahu tidurnya ketemu. Habib Utsman bin Yahya, Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Sama-sama. Sudah jauh-jauh dari Tangerang ke sini untuk bawa nih satu tokoh Habib Utsman bin Yahya. Ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kaf, ada Kang Atep juga operator.
mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.